Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 23 Refleksi di Air. Feng Jiu perlahan membuka matanya, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum puas. Upayanya untuk menarik energi ke dalam tubuhnya dapat dianggap berhasil dan memakan waktu lebih sedikit dari yang diperkirakannya. Ketika dia ingat bahwa dia memiliki kosmos sak, dia segera mengeluarkannya dari balik pakaiannya dan menyuntikkan kekuatan mistisnya ke dalamnya sebelum membukanya. Wuho! Banyak sekali isinya. Kapasitas kosmos sak tidak begitu besar, tetapi mereka telah menyimpan cukup banyak barang di dalamnya. Dia melihat sekilas barang-barang itu dan kemudian mengeluarkan herba dan emas batangan dari bundel Max, High Plus Foot miliknya untuk memasukkannya ke dalam kosmos sak sebelum mengikat karung itu dengan erat di pinggulnya. Dia melihat ada sisa daging panggang dan dia pun memasukkannya sebelum masuk lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari sumber air guna membersihkan luka di wajahnya. Lumpur di wajahnya bukan sesuatu yang sembarangan dioleskan, tetapi dia dengan hati-hati mencampur air inti tanah dan tanah inti tanah menjadi satu sebagai kompres lumpur untuk dioleskan ke luka. Salah satu keuntungannya adalah air inti tanah yang mendinginkan akan mengurangi peradangan dan kedua, lumpur akan menutupi luka di wajahnya sehingga tidak membuatnya mudah dikenali. Lumpur telah berada di wajahnya selama berhari-hari dan dia perlu membersihkannya, jadi hal terpenting yang harus dilakukan saat itu adalah mencari sumber air. Cara paling langsung untuk menentukan lokasi sumber air adalah dengan mempelajari kerapatan pohon dan vegetasi di hutan. Dia tidak langsung melanjutkan perjalanan ke bagian dalam, tetapi mengikuti jalan setapak berdasarkan kepadatan daun di pepohonan dan ketebalan vegetasi di tanah. Sekitar 4 jam kemudian, dia baru menemukan sumber air. Itu adalah sungai yang mengalir, terletak di bagian bawah bukit miring, dan dedaunan pada pepohonan di kedua sisi tepian terlihat lebih lebat. Wah, susah sekali mencari air di hutan ini. Ia menghela napas lega dan langkahnya ringan saat sampai di tepi sungai. Ia berjongkok dan mengambil segenggam air dengan menangkupkan kedua tangannya untuk minum sebelum membuka kosmos sak untuk mengambil sebatang bambu. Ia mengisi penuh tabung bambu itu dan menyimpannya untuk digunakan nanti. Ia kemudian melepas sepatunya untuk merendam kakinya dan ia segera merasakan kelelahannya mengalir keluar bersama air yang mengalir di sungai. Beristirahat sejenak setelah merendam kakinya sambil mendengarkan gemerincing air yang mengalir di atas batu-batu kecil, ia kemudian mulai membersihkan lumpur dari wajahnya dengan hati-hati, membersihkan lukanya sedikit demi sedikit untuk membersihkannya dari sisa-sisa lumpur. Hingga, air memantulkan bayangan wajah yang mengerikan, rusak parah akibat berkali-kali sayatan pisau tajam. Menatap wajah di dalam air itu, matanya dipenuhi rasa dingin. Tubuh yang dia tempati sekarang seharusnya sama persis dengan tubuh yang dimilikinya di abad ke-21 dan wajahnya juga tidak berubah. Namun, wajah yang biasa dia lihat selama lebih dari 20 tahun telah rusak hingga menjadi mengerikan seperti sekarang dan saat pikiran itu muncul di benaknya, rasa haus darah yang terpendam di hatinya mulai bangkit. Su Rouyun, sebaiknya kalian tetap hidup dan sehat. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, senyum yang merekah, mengangkat sudut-sudut bibirnya, diwarnai dengan rasa dingin yang menusuk tulang belakang. Mengambil herba yang telah dipetiknya di sepanjang jalan dari kosmos sak, dia mencampurnya dengan beberapa tangkai herba ajaib dengan cara menumbuknya sebelum mengoleskan sari dari campuran itu ke wajahnya. Keropeng tebal yang terbentuk pada luka yang dideritanya di wajahnya telah hilang bersama lumpur yang telah dibersihkannya sebelumnya, tetapi goresan mengerikan yang tertinggal dari luka tusukan tidak akan hilang. Setiap bekas luka yang ditinggalkan oleh luka tusukan pisau terlihat dengan garis-garis merah muda gelap yang menyilang di wajahnya setelah korengnya terlepas. Dibandingkan saat masih berkeropeng, dia tidak terlihat begitu mengerikan. Atau setidaknya, dia akan dianggap menjijikkan sekarang. Setelah mengoleskan sari dari campuran herbal, ia menunggu hingga sedikit mengering sebelum membungkuk di atas air untuk melihatnya. Air sebening kristal memperlihatkan padanya wajah yang memiliki ciri-ciri yang tidak dapat dikenali, dan karena pantulannya tampak agak kehijauan, ia merasa agak aneh. Dia terus menatap dan alisnya tiba-tiba terangkat. Air jernih yang mengalir tiba-tiba berubah menjadi keruh dengan warna merah darah. Dia mengangkat matanya dan melihat ke hulu. Dia terdiam sejenak sambil berpikir sebelum bangkit dan mengangkat kakinya untuk mengikuti arus sungai ke atas. Butuh waktu sekitar setengah batang dupa sebelum langkahnya berhenti, dan pandangannya tertuju pada segerombolan rumput liar di tepi sungai.